Salah satu tujuan utama Yuji dan kawan-kawan ikut Cooling Game adalah buat menyelamatkan Sumiki. Kakak Megumi yang sejak awal diceritakan koma ternyata adalah bagian dari rencana Kenjaku. Dia adalah salah satu korban yang dipaksa ikut ke Cooling Game. Tapi kita belum tahu tipe pemain manakah Sumiki ini. Apakah dia adalah wadah yang bakal dirasuki penyihir kuno, atau dia adalah pemain yang baru dibangkitkan teknik kutukannya. Nah, di chapter 211 Jujutsu Kaisen kali ini, kita akhirnya bakal dapat clue peran seperti apa yang bakal diemban Fushiguro Sumiki ini. Jadi di chapter ini kita bakal langsung lompat ke 16 November di siang hari, yaitu 2 hari setelah tentara Amerika datang dan beberapa jam setelah Kenjaku mengalahkan Yuki. Kita pun bakal ngelihat langkah apa yang bakal diambil Yuji dan kawan-kawan, terutama buat menyelamatkan Sumiki dan menambah aturan baru. Oke, daripada makin penasaran, langsung aja kita bahas chapternya. Chapter dibuka dengan terjadinya fenomena aneh di Jepang. Jadi di tiap-tiap lokasi yang menjadi koloni Cooling Game, muncul cahaya yang menjulang tinggi ke atas. Para warga Jepang pun mulai merasakan hal yang aneh pada tubuh mereka. Yang fenomena inilah yang menandakan kalau ritual persiapan sebelum bergabung dengan Master Tengen sedang berlangsung. Bahkan cahaya yang muncul dari koloni ini bisa kita asumsikan adalah tanda kalau Kenjaku udah mendapat pasokan energi kutukan yang cukup. Jadi timelinenya kira-kira begini. Setelah terjadi pembantaian tentara di berbagai koloni pada tanggal 14, di tanggal 15 terjadilah ritual persiapan. Ritual ini pun nantinya bakal berakhir sebelum tanggal 16 tengah malam. Karena saat itu, Kenjaku udah menyerang makam bintang dan membawa kabar ke Choso kalau ritual udah selesai. Terus gimana kondisi warga Jepang setelah ritual persiapan selesai? Nanti kita tahu jawabannya. Nah, kita pun langsung loncat ke tanggal 16 siang harinya. Jadi di koloni Tokyo nomor 1 kita diperlihatkan gimana Maki yang berperan sebagai pembawa pesan menemui Yuji dan kawan-kawan. Disitulah dia menceritakan kalau ritual persiapan dari Kenjaku udah selesai. Gak cuma itu aja, Kenjaku juga udah berhasil menangkap Master Tengen. Maki sendiri tahu kabar ini dari Choso yang berhasil selamat. Jadi setelah keluar dari makam bintang, Choso pun bertemu dengan pihak murid SMK seperti Kirara. Disitulah Choso bercerita kalau ruang bawah tanah di SMK Jujutsu udah hancur lebur. Dan satu-satunya hal yang dia tahu adalah Kenjaku masih selamat. Yap, di sini Choso nggak bisa memastikan entah Yuki ini masih hidup atau enggak. Jadi gimana? Masih ada harapan? Nah, Maki pun memberitahu Yuji dan kawan-kawan kalau Yuki yang kuatnya setara dengan Yuta berhasil dikalahkan oleh Kenjaku. Padahal Yuki sendiri udah bekerja sama dengan Master Tengen dan Choso. Dari situlah Maki menyimpulkan kalau Kenjaku nggak bisa dikalahkan dengan cara biasa. Nah, satu-satunya kabar positif dari Maki adalah fakta kalau pintu belakang gerbang alam penjara berhasil diamankan. Yap, di sini kita bisa melihat Choso yang memegang kotak yang sempat diperlihatkan oleh Master Tengen. Dan dengan keberadaan si malaikat di pihak sekutu, mungkin pembebasan Gojo bisa terjadi sebentar lagi. Nah, saat Maki mengabarkan kabar-kabar buruk ini, dia kelihatan sangat tenang. Megumi dan Yuji bahkan sangat kaget dengan betapa berubahnya Maki sekarang. Yap, keduanya belum tahu kalau Maki juga udah berevolusi dan bertambah sangat kuat. Setelah mendengar kalau ritual persiapan udah selesai, Yuji pun bertanya kenapa proses penggabungan belum terjadi. Awalnya si malaikat menebak kalau proses penggabungan udah terjadi di luar koloni. Jadi karena penyihir di dalam koloni dilindungi oleh energi kutukan, mereka nggak jadi target penggabungan. Tapi Maki jawab kalau di luar koloni juga belum terjadi perubahan yang signifikan. Jadi meski ritual persiapan udah selesai, para warga Jepang masih bisa melanjutkan aktivitas seperti biasa. Meski begitu, orang-orang yang memang punya ketahanan yang lemah berbondong-bondong jatuh sakit karena efek ritual. Fenomena sakit massal inilah yang kini sedang ramai diberitakan di televisi. Dari penjelasan Maki ini, Megumi pun menyimpulkan kalau ada hal yang mungkin bikin Kenjaku belum memulai ritual penggabungannya. Entah karena dia emang belum bisa melakukannya atau karena dia belum mau melakukannya. Nah, berhubung rencana lanjutan Kenjaku ini masih abu-abu, Yuji pun menyarankan buat berfokus ke Sumiki dulu. Disitulah dia bertanya ke Maki kenapa Yuta dan Hakari belum menambah aturan baru. Jadi sebelumnya kita kan tahu kalau para murid SMK berencana menambah 4 aturan baru guna mengeluarkan Sumiki dari Cooling Game. Pertama, aturan yang membolehkan pertukaran poin antar pemain. Aturan ini bertujuan agar pemain Cooling Game gak dipaksa buat saling membunuh. Karena sebelumnya, ada aturan kalau pemain yang poinnya nggak berubah dalam 19 hari bakal dikenai pencabutan teknik kutukan. Dengan kata lain, eksekusi mati. Nah, berkat bantuan Hiromi dan Yuji, aturan pertukaran poin ini pun udah berhasil diterapkan.
dan pemain yang nggak mau ngebunuh nggak perlu dipaksa buat membunuh. Kedua, aturan yang membolehkan pemain buat keluar masuk koloni. Aturan ini berencana ditambahkan buat menyelamatkan para korban cooling game yang terjebak di dalam koloni. Ketiga, aturan yang membolehkan komunikasi antar koloni. Aturan ini diusung karena di dalam koloni, alat komunikasi seperti ponsel ternyata nggak bisa digunakan. Dan buat bekerja sama, para murid SMK jelas butuh komunikasi antar koloni. Keempat, aturan yang membolehkan pemain cooling game buat mengundurkan diri. Nah, aturan inilah yang jelas bakal jadi tujuan utama Yuji dan kawan-kawan. Tapi buat mengusung aturan ini, jelas bakal ada imbalan yang harus dibayar. Apakah itu? Nanti kita tahu jawabannya. Nah, dari keempat aturan ini, baru aturan pertamalah yang udah ditambah. Padahal para murid SMK udah punya poin yang cukup. Disinilah Maki pun menjelaskan kalau ada kendala dalam menambahkan aturan yang kedua dan ketiga. Jadi, saat ini para pemain cooling game kan nggak bisa keluar masuk koloni dengan bebas. Mungkin ada beberapa entitas yang bisa melakukannya, seperti Maki dan Kurusu. Tapi normalnya, barrier koloni bakal melarang pemain buat keluar dan berpindah koloni. Nah, di sini Kurusu sempat bilang ke Maki kalau dia juga bisa keluar masuk koloni dengan teknik si malaikat. Maki pun jadi bertanya, apa Kurusu bisa membuat orang lain keluar masuk juga? Tapi si malaikat bilang kalau hal itu bakal sulit dilakukan. Ini karena buat menghancurkan barrier koloni secara utuh, dia perlu menghancurkan sumber barriernya. Dan tanpa mengetahui lokasi sumber barrier, cuma Kurusu dan si malaikatlah yang bisa keluar masuk koloni. Nah, mencari sumber barrier ini mungkin kedengaran mustahil, karena koloni di cooling game terbilang cukup luas. Tapi gue sendiri ngerasa kalau cara ini bakal jadi rencana cadangan yang berguna. Dan di saat-saat genting, mungkin cara ini bisa dilakukan. Kembali ke soal aturan kedua dan ketiga. Jadi, Maki menjelaskan lebih lanjut kalau di daftar aturan cooling game, nggak ada kalimat yang spesifik melarang pemain buat keluar masuk koloni, serta melarang alat komunikasi buat bekerja. Artinya, kedua larangan ini adalah bagian dari fitur barrier koloni dan bukan aturan dalam cooling game secara umum. Jadi mirip seperti fitur teleportasi yang juga nggak tertulis di dalam aturan. Nah, ini berarti, kalaupun aturan buat membolehkan pemain keluar masuk koloni ditambah, kemungkinan besarnya fitur barrier bakal tetap menolak pemain buat keluar dan masuk. Inilah kenapa Yuta dan Hakari masih menunda penambahan aturan ini. Sementara itu buat aturan tambahan ketiga soal komunikasi antar koloni, hal ini udah bisa diatasi dengan keberadaan Uwi-Uwi dan Maki. Jadi Maki yang saat ini bisa bebas keluar masuk, bekerja sama dengan Uwi-Uwi yang punya teknik semacam teleportasi. Dengan begitulah Maki bisa berpindah-pindah dengan cepat dan mengambil peran sebagai pembawa pesan. Jadi saat ini, para murid SMK cuma bisa fokus ke penambahan aturan keempat, yaitu membolehkan pemain mundur dari cooling game. Nah, penambahan ini pun bakal langsung dilakukan oleh Megumi setelah mendapat transfer poin dari Hakari dan Yuta. Disinilah negosiasi penambahan aturan dimulai. Pertama, Megumi mengusung aturan buat membolehkan pemain mundur dari cooling game tanpa bayaran apapun. Tapi permintaan Megumi ini jelas langsung ditolak oleh Kogane, karena bisa mengancam keberlangsungan cooling game. Kedua, Megumi mengusung aturan yang sama, tapi kali ini pemain yang mundur harus membawa masuk orang lain sebagai penggantinya. Tapi meski udah diberi bayaran agar cooling game tetap berlanjut, Kogane masih menolak permintaan Megumi ini. Sampai akhirnya Kogane memberi usul bayaran yang lebih besar. Jadi buat mundur dari cooling game, pemain gak cuma harus membawa orang lain sebagai pengganti, tapi juga harus merelakan 100 poin mereka. Yap, inilah bayaran yang baru bisa diterima oleh pihak cooling game. Awalnya Yuji ngerasa nggak masalah karena saat ini mereka punya 300 poin. Tapi Megumi mikir kalau aturan tambahan ini bakal memicu lebih banyak korban. Karena buat mundur dari cooling game, pemain minimal harus punya 100 poin, yang dengan kata lain, membunuh 20 pemain lain. Tapi Kogane tetap nggak mau bernego lebih lanjut. Dia tetap kokoh meminta bayaran 100 poin juga. Akhirnya Megumi pun mikir kalau keberlangsungan cooling game pada akhirnya juga nggak sejalan dengan tujuan utamanya. Artinya, ada kemungkinan kalau cooling game bakal berakhir setelah tujuan utamanya tercapai, yang mana artinya sebentar lagi. Apalagi dengan bertambahnya aturan ini, peserta cooling game bakal lebih banyak berkurang. Akhirnya Megumi pun setuju dengan tawaran Kogane, dan aturan ke-11 pun berhasil ditambahkan. Pemain boleh mundur dari cooling game setelah membawa masuk orang lain sebagai pengganti, serta membayar 100 poin. Berikutnya, Megumi meminta Maki buat membawa masuk Sumiki. Hal ini dibutuhkan karena sampai sekarang Sumiki belum resmi menyatakan keikutsertaannya. Jadi meski dia udah ditandai, selama dia belum masuk ke koloni dalam 19 hari, ada resiko kalau tekniknya bakal dicabut dan dieksekusi mati. Jadi yang paling aman adalah membiarkan Sumiki bertemu langsung dengan Megumi.
Nah, meski Sumiki nantinya masuk bersama Maki, fitur barrier koloni bakal memaksa keduanya terpisah. Maki sendiri bisa aman karena dia nggak terdeteksi, tapi Sumiki kemungkinan bakal terlempar secara acak. Yuji pun sempat mengusulkan cara konyol, yaitu masang parasut ke tubuh Sumiki. Tapi sebelum kita diberitahu cara apa yang bakal dipakai agar Sumiki tetap aman, kita langsung loncat ke sore harinya di luar koloni. Jadi Sumiki udah dijemput oleh Maki dan berjalan menuju koloni. Bersama keduanya juga ada Ijichi, pria yang kita kenal sebagai asisten di SMK Jujutsu Tokyo. Dan Ijichi inilah yang rencananya bakal menggantikan Sumiki menjadi pemain cooling game. Awalnya Sumiki ngerasa nggak enak karena harus mengorbankan orang lain. Tapi Ijichi bilang ini nggak masalah. Mungkin mereka bisa aja meminta penyihir di luar koloni buat masuk. Tapi Ijichi nggak mau amunisi penyihir di luar koloni berkurang nantinya. Apalagi situasi di mana Sumiki bisa bebas udah seperti keajaiban dan nggak bisa diulur-ulur lagi. Ichichi pun udah ngerasa tenang karena pengawasan di luar koloni udah diambil alih oleh Nita dan rekan asisten yang lain. Dan seakan gak cukup, Ichichi juga mengucapkan hal yang bermaksud menenangkan Sumiki. Ichichi bilang meski terlihat lemah, dia juga pernah bercita-cita menjadi penyihir Jujutsu. Dan hal ini bikin Maki terkejut. Disinilah kita diperlihatkan flashback dari Ichichi dan Gojo. Jadi saat masih menjadi murid SMK, Ichichi pernah disuruh oleh Gojo buat berhenti menjadi penyihir. Gojo bilang kalau Ichichi terlalu lemah dan gak berguna. Gojo bakal mengancam kalau Ichichi gak berhenti, dia bakal menghajarnya. Ichichi sendiri cuma bisa ketakutan dan menurut. Dan pada akhirnya, ucapan Gojo inilah yang udah menyelamatkan dirinya. Dia bilang kalau Gojo gak menyuruhnya berhenti, dia mungkin bakal jadi penyihir yang lemah dan mati begitu aja. Adegan pun kembali melompat ke dalam koloni. Di sini kita langsung diperlihatkan gimana Sumiki sampai ke depan Yuji dan Megumi dengan aman. Yap, titik teleportasi Sumiki setelah masuk secara ajaib ada di depan Megumi dan Yuji. Setelah sadar kalau Megumi ada di depannya, Sumiki pun memperkenalkan diri. Yuji juga memperkenalkan dirinya dan Kurusu. Dia bahkan sempat memuji Kurusu yang bertugas mengawasi udara kalau Sumiki jatuh ke tempat lain. Dan Kurusu jelas senang karena dia bakal terlihat baik di depan kakak pria yang dia suka. Setelahnya Megumi pun langsung beri 100 poinnya ke Sumiki. Dan dengan 100 poin ini, Sumiki tinggal menukarnya ke Kogane dan mundur dari cooling game. Tapi sebuah kejadian mencengangkan terjadi. Sumiki tiba-tiba memakai 100 poinnya buat menebakkan aturan baru. Aturan di mana pemain dibolehkan keluar dan masuk koloni. Yap, aturan yang sempat dibilang bakal percuma ini, tiba-tiba aja ditambah oleh Sumiki. Mendengarnya, Yuji, Megumi, dan Kurusu jelas terkejut. Dan saat ketiganya ngelihat wajah Sumiki, dia menunjukkan senyuman yang sangat mencurigakan. Saat itulah Megumi bertanya ke Sumiki, siapa dia sebenarnya. Itu dia chapter 211 Jujutsu Kaisen. Chapter yang penuh akan info dump dan diakhiri dengan sebuah plot twist. Nah, sebelum kita ngomongin plot twistnya, ada sebuah konteks yang mungkin harus kita pahami dulu. Ini soal aturan tambahan yang membolehkan pemain buat keluar dan masuk koloni. Jadi, pelarangan pemain buat keluar masuk koloni ternyata bukan bagian dari aturan cooling game secara umum. Jadi layaknya fenomena teleportasi, pelarangan ini lebih ke fitur dari barrier koloni. Inilah kenapa Maki yang notabene nggak bisa didetek oleh barrier, bisa bebas keluar dan masuk. Nah, ini artinya, kalau aturan buat membolehkan pemain keluar dan masuk ditambah, aturannya mungkin bakal diterima. Tapi di prakteknya, pemain tetap bakal ditolak oleh barrier buat keluar dan masuk. Jadi percuma aja kalau aturan ini ditambahkan. Inilah yang jadi konteks soal plot twist yang melibatkan Sumiki. Jadi secara mengejutkan, Sumiki memakai poin yang diberi Megumi buat menambah aturan baru. Dan parahnya, aturan yang ditambah adalah aturan yang terbilang sia-sia. Jadi di sini, Sumiki seakan membodohi atau mengejek Megumi dengan membuang poin pemberiannya. Dan bagian inilah yang makin menunjukkan kalau Sumiki di sini sangat mencurigakan. Bahkan dari pertanyaan Megumi, dia bisa aja udah diambil alih oleh orang lain dalam artian penyihir kuno. Jadi sebelumnya kita beranggapan kalau Sumiki adalah penyihir baru. Ini karena sifatnya belum berubah semenjak bangun dari koma. Tapi sekarang ada kemungkinan kalau penyihir yang mengambil alih tubuh Sumiki sengaja meniru tingkahnya. Dan ini bisa memungkinkan kalau dia emang udah bekerja sama dengan Kenjaku lebih dulu. Jadi Kenjaku ini mungkin udah 10 langkah di depan dalam menghambat segala usaha-usaha murid SMK Jujutsu, termasuk menyelamatkan Sumiki. Tapi kalaupun ini benar, kita belum tahu apa tujuan Kenjaku melibatkan Sumiki lebih jauh lagi. Apakah murni buat mendistraksi murid SMK biar nggak menghalangi rencananya? Atau Sumiki ini dari awal bukanlah sosok biasa? Apapun jawabannya, ini jelas menambah intrik dan keseruan di arc cooling game ini. Oke, segini aja video dari Kau Manga kali ini. Like dan share kalau kalian suka.
Komentar kalau kalian punya pendapat, kritik, atau saran. Subscribe kalau kalian tertarik dengan konten channel ini. Akhir kata, sampai jumpa.